Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Nah ini saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan. Jadi saya mohon kita tidak usah berpolemik, membuat berita-berita yang kontradiksi. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Kita nggak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan, Masya Allah. Instruksi dari Bapak Presiden ini harus dipercepat. Teman-teman, komunikasi pejabat publik dalam situasi pandemi ini jadi sorotan. Bahkan Presiden Jokowi pun menyinggung hal ini dan meminta para pejabatnya lebih sensitif. Kita akan membahasnya dengan salah satu orang terdekat Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selamat malam, Mas Pram. Selamat malam, Nana. Saya juga mau menyapa nih, ada teman saya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Toto. Selamat malam, Nana. Saya mau ke Mas Pram dulu. Mas Pram, komunikasi kerap disorot, saling menegasi, bertolak belakang, rasanya juga menimbulkan kebingungan. Presiden pun rasanya memahami itu. Kenapa ini kerap berulang, Mas Pram? Ya, yang pertama kita sadari bahwa persoalan pandemi COVID ini, apalagi dengan varian-varian baru yang muncul, menimbulkan berbagai persoalan di internal tubuh pemerintah sendiri. Dan ini kita sadari, karena apa yang menjadi keputusan pada sidang kabinet masih belum dijalankan, tiba-tiba misalnya ada varian baru, varian Delta. Sehingga seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut tadi, yang sebelumnya optimisme kita bahwa pandemi ini segera kita atasi dengan varian baru Delta, semua tergagap-gagap. Persoalan ini bukan hanya persoalan bangsa Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa dunia, bahkan negara-negara yang sistem kesehatannya lebih baik seperti Amerika, Inggris sekarang ini yang dulu sudah membuka masker, tiba-tiba mereka menyarankan kepada warganya untuk memakai masker kembali. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini ada, dan Bapak Presiden sekarang ini mengamati secara langsung apa yang menjadi persoalan, dan semua hal yang baik di sosial media, di media mainstream, terus terang kita telusuri, kita ikutin, karena kita juga tidak ingin membuat masyarakat, rakyat makin tambah bingung dengan statement-statement yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh para menteri. Sebenarnya di dalam sidang kabinet saya sudah mengatur, karena itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengatur siapa yang boleh bicara, boleh nggak bicara. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau kemudian pembicaraan itu di luar sidang kabinet, ketika para menteri atau kepala lembaga di doorstop oleh media, dan sekarang seringkali apa yang di statementkan itu kemudian dibandingkan dengan apa yang menjadi keputusan sidang kabinet yang berbeda. Inilah yang kemudian menjadi persoalan di publik, Nana. Iya, seperti yang tadi Mas Pram katakan, Menko PMK mengatakan PPKM-nya diperpanjang, sudah ada keputusan Presiden, sudah dibahas di ratas, tapi kemudian dibantah oleh Menko yang lainnya, bilang belum ada keputusan. Ada satu menteri bilang darurat militer, dibahas kemudian dibantah lagi oleh Menko Polhukam, oh bukan darurat militer, dan banyak contoh lainnya. Jadi sebetulnya siapa yang bisa dianggap mewakili istana, Mas Pram? Sebenarnya yang dianggap mewakili istana adalah orang yang ditunjuk oleh sidang kabinet. Dalam hal ini biasanya Presiden mendelegasikan kepada saya untuk menunjuk 1-2 orang menteri atau kepala lembaga yang menyampaikan. Nah, persoalannya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK ketika beliau di Sukoharjo, di doorstop, habis ratas, beliau menyampaikan hal yang sebenarnya belum perlu disampaikan. Nah, yang seperti ini terjadi, dan ini seketika pada waktu itu Pak Menko PMK WhatsApp saya dan beliau menyampaikan, waduh, keterucut dibilang gitu. Tetapi persoalan-persoalan ini saya katakan bahwa ini memang ada dan ini harus diselesaikan, dan sekarang ini semua yang menyampaikan kepada publik, terutama yang belum diputuskan oleh Presiden, maka harus atas pengetahuan Presiden atau Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet. Ketika kemudian
lapor ke Mas Pram gitu, mengaku kalau salah bicara, keperuncet gitu istilah Mas Pram. Itu kemudian apakah memang Presiden langsung meminta ditegur atau menjadikan ini contoh? Karena kan kita dengar kemudian Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas soal ini. Kita dengarkan dulu ya Mas Pram cuplikan apa kata Pak Jokowi. Yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan, karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Mas Pram, kalau saya lihat raut muka Pak Jokowi agak tegang, kayaknya marah tuh ya Mas Pram pada saat mengatakan itu. Jadi begini, ketika sebenarnya terus terang saja Nana, saya ini adalah orang yang sebenarnya udah tidak mau tampil di publik. Maka ketika kejadian ini, Presiden secara langsung pada waktu itu meminta saya untuk segera menyampaikan kepada publik. Saya bilang, Pak, apakah tidak lebih baik disampaikan oleh Menko? Beliau menyampaikan sudah saatnya, udah sampaikan kepada publik. Nah ini artinya memang apapun harus diakui komunikasi di dalam tubuh pemerintah tidak sempurna. Dan itu harus disempurnakan. Maka sekarang ini dengan keputusan Presiden salah satunya yang sense of crisis yang tadi Nana bilang, karena kita sudah putuskan ini ada 3 menteri, 1 wakil menteri, 1 kepala lembaga yang akan pergi ke luar negeri, langsung semuanya membatalkan. Artinya apa? Artinya keputusan Presiden dalam hal ini dipatuhi, dituruti oleh semua menteri atau kepala lembaga yang ada. Dan ini menunjukkan bahwa dengan segala kekurangan yang ada, bahwa komunikasi di dalam tubuh pemerintah sebenarnya cukup baik. Mas, soal sensitivitas karena saya sampaikan apa adanya, misalnya ketika Pak Luhut mau menyampaikan kepada publik pun, Pak Luhut ini termasuk Menko yang tertib, dia minta izin dulu kepada kita, begitu. Dan memang itu alurnya seperti itu ya Mas Pram, seharusnya setegas itu alurnya. Harus izin dulu, ya, harus seperti itu. Jadi Mas Pram sebagai ketua kelas begitu ya, itu menertibkan. Ini Mas Pram ketua kelas kabinet yang menertibkan menteri-menteri yang keluar jalur begitu ya Mas. Sebenarnya hampir semua cukup tertib, tapi terus terang kadangkala harus diakui ini adalah kelincahan, kepandaian teman-teman media untuk mengkorek Menko atau menteri yang sebenarnya tidak mau bicara, akhirnya keterucut begitu. Dan ini terjadi, dan ini diakui juga oleh Pak Menko PMK, dan kemudian beliau menyampaikan apakah perlu saya ralat, saya bilang nggak usah. Mas Pram, tapi sebetulnya bukan hanya keperucut atau tidak sengaja begitu. Ada juga misalnya komunikasi yang tadinya vaksin berbayar, kemudian tidak jadi. Tadinya seharusnya kebijakannya seperti ini, tapi juga tidak jadi. Jadi bukan hanya cara penyampaiannya, tetapi juga substansinya yang berubah dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, Mas Pram. Kita bahas setelah pariwara ya, Mas, soal itu. Ada hal yang belum diputuskan oleh Presiden, tetapi kemudian karena pengen dengan cepat menyampaikan kepada publik, dia sampaikan. Padahal itu belum menjadi keputusan Presiden, maka ralat yang saya sampaikan terhadap vaksin berbayar, itu sebenarnya juga menegaskan bahwa hal yang belum diputuskan Presiden masih menjadi rancangan, seringkali itu sudah disampaikan kepada publik. Inilah yang mengakibatkan dalam kondisi yang seperti ini, kemudian publik menjadi bertanya-tanya mana yang benar sebenarnya. Sehingga dengan demikian inilah yang beberapa yang kemudian ditertibkan, Nana. Baik, setelah pariwara kita akan lanjutkan, Mas Pram, karena tadi menarik Anda bilang soal ketika dilarang keluar negeri ada 3 menteri, 1 wakil menteri langsung pulang begitu. Cuma pertanyaannya, kenapa dari awal pergi ya? Sudah tahu pandemi kok masih pergi ya? Setelah pariwara kita akan bahas. Setelah pariwara ya Mas Pram. Yang belum berangkat membatalkan, yang sudah berangkat pulangnya lebih cepat. Akhirnya pulang lebih cepat karena dimarahi oleh sekretaris kabinet. Kenapa juga harus pergi lagi pandemi? Kita bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.